Salawat dan taslim kita sampaikan pada manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya, semua Allah sempurnakan. Sehingga dialah yang patut menjadi contoh dari kita semua dalam segala aspek kehidupan. Dan Masya Allah tabarakallah-nya hari ini ya kita membahas tentang tentang Al-Quran, ya, tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi imunitas. Dan jazakallah khair kepada Kang Riza, chairman dari Sigma, dan Sigma sendiri dan semua pihak mendukung acara ini. Masya Allah, barakallahu fikum, semoga Allah berkahi dan semua aktivitas dakwah kita ini di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Al-Quran, jadi ada hal-hal mungkin yang perlu kita sepakati dulu tentang bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai konsep dasar dalam Islam atau konsep imunitas itu. Karena kemarin saya sempat membaca sebuah postingan dari seorang yang gelarnya sepertinya cukup panjang gitu kan, tapi ternyata tidak ada nilai-nilai akidah atau tauhid di sana. Saya katakan pagi ini kepada saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu adalah agama yang mempercayai hal-hal yang gaib, ya. Sebagaimana kita sering membaca dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, zalikal kitab zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang mempercayai hal-hal yang gaib, ya. Maka sebabnya dalam Islam ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata atau secara mata pandangan kita. Kita nggak lihat surga, kita nggak lihat Allah, kita nggak pernah atau dia belum pernah lihat Rasulullah SAW, kita belum pernah lihat surga, kita Masya Allah banyak hal yang dalam Islam kita tidak pernah lihat atau belum lihat. Maka percayai saja. Ya, percaya itu sebagai satu doktrin. Jadi kalau sudah bicara pada kata-kata atau mungkin hal yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh baginda Nabi SAW, maka itu doktrin. Doktrin itu maksudnya apa? Percaya saja. Percaya saja dan tidak perlu banyak pikir di situ. Ya, itu sebabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalau seandainya iman itu mengikuti logika seseorang, maka harusnya bawahnya sepatu atau khuf yang dibersihkan atau disapu atau diusap. Kenapa? Karena kan harusnya itu bagian yang kotor, tapi Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita, mengatakan pada para sahabat itu untuk membersihkan atau mengusap bagian atasnya khuf tadi. Itulah perintah. Kalau sudah bicara perintah, maka percaya saja, nggak usah banyak tanya, ya, dan ikuti saja, pasti benar gitu kan. Karena apa? Benar seperti dikatakan oleh Kang Riza tadi bahwa umat Islam ini kenapa bisa jauh. Jadi saya sempat membaca sebuah atau melihat melihat postingan atau mungkin ceramah seorang ustadz, Masya Allah. Beliau menceritakan tentang bagaimana ternyata umat Islam ini ternyata itu bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, dan itu diteliti oleh Inggris dan Perancis saat itu. Akhirnya dibuatlah segala macam hal yang membuat orang Islam ini ternyata kekuatan mereka, kekokohan mereka, keimanan mereka itu, Bapak-Ibu sekalian, itu ternyata kuatnya karena Al-Quran dan bahasa Arab. Sehingga dibuatlah image. Mungkin kita pernah mendengar atau mungkin ya mengalamilah fase di mana kalau orang masuk pondok itu kayaknya anak terbelakang, anak nggak lulus masuk sekolah negeri, ya segala macam bahasa Arab, apalagi kita bicara di sekolah-sekolah internasional, ya nggak ada bahasa Arab, nggak ada Al-Qurannya, subhanallah kan. Itulah yang terjadi zaman sekarang. Maka saatnya kita kembalikan pada Al-Quran, karena imunitasnya, tanda kutip dalam hal ini bersifat, katakanlah ruhiyah, seorang mukmin itu ada pada Al-Quran. Anda mau bukti? Sekarang saya akan bacakan sebuah kisah. Dan dalam pemahaman medis ya, kekebalan itu diturunkan. Kekebalan itu atau imunitas itu diturunkan. Jadi kalau orang tuanya kekebalannya kuat, terus yang dimaksud di sini kekebalan apa? Kekebalan imannya kuat, maka otomatis anaknya juga akan memiliki kekebalan iman yang kuat. Apakah dia akan mendapatkan kekebalan fisik juga? Tentunya begitu. Karena orang yang beriman pasti akan menjaga badannya. Baik, saya akan ceritakan kepada teman-teman sekalian bagaimana kekebalan itu didapatkan. Ya, kisah ini saya ambil dari buku Kisah Para Tabi'in. Dengarkan baik-baik kisahnya. Ada salah satu tabi'in yang mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pernah mendengar kisahnya, itu Urwah bin Zubair rahimahullah, ya. Beliau ini Bapak sekalian dilahirkan. Lihat baik-baik kisah ini, dan saya akan ceritakan bagaimana kekebalan itu diturunkan dari katakanlah nasabnya beliau, ya, rahimahullah. Urwah bin Zubair Bapak sekalian dilahirkan setahun sebelum berakhirnya kekhilafahan
Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu di dalam keluarga paling terpandang dan terhormat kedudukan dari sekian banyak keluarga-keluarga kaum muslimin. Ayahnya Zubair bin Awam ini, Bapak sekalian, atau Urwah bin Zubair adalah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sahabat dekat dan pendukung Rasulullah SAW, orang pertama yang menghunus pedang dan salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ibunya Zubair bin Awam ini atau mungkin Urwah bin Zubair adalah bernama Asma binti Abu Bakar yang berjulung yang kita pernah mendengar atau kisahnya Zatun Nitaqatain bahwa beliau ini Asma bin Abu Bakar ini radhiyallahu anha adalah pemilik 2 ikat pinggang. Hal ini karena dia merobek ikat pinggangnya menjadi 2 pada saat hijrah. Itu kisahnya Asma bin Abu Bakar. Jadi kakek dari pihak ibunya Urwah bin Zubair ini tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah dan sahabat Nabi SAW ketika berada di Gua Sur. Nenek dari pihak ayahnya bernama Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW, sedangkan bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat jenazah Aisyah dikubur, Urwah sendiri yang turun langsung ke kuburnya dan meratakan liang lehatnya dengan kedua tangannya. Itu kisahnya Urwah bin Zubair. Tapi subhanallah, waktu saya baca kisahnya Bapak sekalian, Urwah ini waktu sebutkan dalam sebuah riwayat dia pernah membawa anaknya untuk menjumpai khalifah saat itu, dan qadarullah akhirnya anaknya itu tertendang dengan kuda, dan akhirnya anak tersebut anak beliau yang sudah dilatih sama beliau dengan luar biasa akhirnya mati wafat gara-gara tendangan kuda tadi. Dan akhirnya Urwah sendiri yang memakamkan anaknya tadi. Menarik ternyata dalam peristiwa itu Urwah bin Zubair rahimahullah ini beliau subhanallah akhirnya terkena penyakit yang kakinya harus dipotong karena penyakit tadi menggerogoti sebagian kakinya Bapak sekalian. Apa yang terjadi? Saat itu khalifah merasa nggak enak luar biasa. Kemudian Bapak sekalian apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya akhirnya para tabib-tabib dipanggil semua bagaimana caranya untuk mengobati Urwah bin Zubair. Dan bagaimana cara memotong kakinya. Tapi Masya Allah, tabarakallahnya Bapak sekalian, para tabib tadi akhirnya mengatakan pada Urwah, karena saat itu tidak seperti zaman sekarang ada anestesi, ada bius, mereka membiusnya menggunakan khamr atau arak seperti. Dia katakan pada Urwah, silakan Anda minum ini Syekh supaya nanti Anda mabuk, keliengan, dan kami akan potong kaki Anda karena kakinya harus dipotong. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Masya Allah, akhirnya Urwah mengatakan tidak akan pernah saya minum barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Urwah. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Urwah mengatakan pada orang-orang tadi, baik. Perhatikan, mungkin dengarkan baik-baik kata-kata saya ini. Kalian lihat, misalkan saya akan berzikir, kata Urwah, saya akan berzikir dengan zikir tidak disebutkan dalam buku tadi, saya akan berzikir dan ketika wajah saya memerah, maka potonglah kaki saya, kata Urwah. Akhirnya para tabib tadi melakukan hal yang diperintahkan oleh Urwah bin Zubair tadi, dan mereka memotong kakinya saat sang syekh ini atau sang ulama besar tabi'in ini mulai kelihatan merah di mukanya akibat dari zikirnya tadi. Subhanallah Sehingga cerita akhirnya Urwah pingsan Bapak sekalian, dan Masya Allah luar biasa kisahnya. Saya tidak menceritakan tentang bagaimana penyakit tadi, tapi saya katakan bagaimana kekebalan. Bagaimana kekebalan iman dari seorang Urwah bin Zubair itu didapatkan dari nasabnya, dari kakeknya, neneknya, ibunya, subhanallah, dari bapaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Saya katakan, jadi kalau kita membicara ke depan generasi ini mau jadi generasi yang luar biasa, punya kuat imunitas ruhnya, kolbunya, maka generasi tadi harus menjadi generasi yang dekat dengan Al-Quran. Subhanallah, sekarang kita lihat sudah mulai banyak ma'had tahfiz yang mengajarkan tentang atau membuat atau mendidik para huffaz, para penghafal Al-Quran. Jadi kenapa menjadi penting sekali ini semua kekebalan ini? Saya nanti akan ceritakan secara fisiknya, tapi kita akan bicara dulu bahwa sebenarnya tidak lain tidak bukan semua ini bermula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salat jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu, kata Nabi. Ala wa ya qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Dia baik semua, dirusak-rusak semua.
Daging itu kolbu. Sedangkan kolbu ini ada penyakit. Sebagaimana raga itu ada penyakit, kolbu juga ada penyakit. Sebagaimana raga itu ada katakanlah penyembuhnya atau pengobatnya atau yang menguatkannya, kolbu juga sama. Kolbu juga sama. Dan para ulama sepakat bahwa sebenarnya yang harus jauh lebih diperhatikan adalah kolbu itu sendiri. Kolbu itu jauh lebih harus diperhatikan daripada raga. Zaman sekarang terbalik, karena konsep materi yang dibawa oleh Barat zaman sekarang ini akhirnya mementingkan kolbu raga, sehingga kolbunya lupa, ya, lupa Tuhan, lupa Allah Asy-Syafi' yang Maha menyembuhkan, lupa kita punya Quran yang dengar dalam Quran itu ada janjinya Allah. Dalam Quran itu ada petunjuknya Allah. Dalam Al-Quran itu terdapat segala kebutuhan. Itu sebabnya kalau kita bicara ke Inggris, Perancis tadi, akhirnya mereka punya dua konsep untuk melemahkan umat Islam. Yaitu apa? Jauhkan dari Al-Quran dan jauhkan mereka dari bahasa Arab. Itu dua.